Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris yang saya hormati, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pengertian dan persyaratan pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Materi yang pertama, pewaris. Pewaris dalam istilah fikih itu dikenal dengan istilah al-muwaris, yang berarti seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Sedangkan dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam, di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan agama meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Nah, dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pewaris itu adalah orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Itulah yang dimaksud dengan pewaris. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada istilah waris jika tidak karena adanya orang yang meninggal dunia. Karena pada hakikatnya kewarisan itu muncul sebagai salah satu akibat dari seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar bisa dikatakan sebagai pewaris. Syarat itu adalah pewaris itu harus sudah meninggal dunia atau harus jelas kematiannya baik secara hakiki, hukmi maupun takdiri. Yang dimaksud dengan meninggal secara hakiki itu adalah jika seseorang secara nyata dan dapat dinyatakan secara langsung kematiannya, atau boleh melalui hasil keterangan medis yang menerangkan bahwa seseorang tersebut sudah terpisah antara jasad dan ruhnya. Kemudian yang dimaksud dengan meninggal secara hukmi itu adalah jika hakim memutuskan atas kematian seseorang. Misalnya ada seseorang yang punya harta, kemudian orang tersebut hilang dalam waktu yang lama dan diajukan ke pengadilan. Lalu hasil penelitian hakim meyakini bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Nah, makanya harta orang tersebut dapat dibagi kepada ahli warisnya. Kemudian yang dimaksud dengan meninggal secara takdiri adalah menetapkan kematian seseorang dengan cara dikira-kirakan. Misalnya begini, kematian seseorang yang mendatangi suatu tempat yang sedang dilanda peperangan, yang mana tempat tersebut dapat mengancam keselamatan banyak orang. Jika orang tersebut tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar beritanya sama sekali, maka dapat diperkirakan dengan dugaan yang kuat orang tersebut sudah meninggal dunia. Itulah yang dimaksud dengan meninggal secara takdiri atau dengan diperkirakan. Nah, syarat telah jelas matinya bagi pewaris ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris itu hanya dapat beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidup atau matinya, maka harta itu tetap menjadi miliknya secara utuh, sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa si peninggal harta belum dapat dikatakan sebagai pewaris dan harta yang ditinggalkan belum dapat dikatakan sebagai harta warisan
sampai benar-benar diyakini kematiannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitri Henry, NIM 1713040195. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari harta warisan. Harta warisan ialah harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Pengertian dari harta peninggalan ialah semua yang ditinggalkan oleh si mayit, atau dalam arti kata apa-apa saja yang ada pada seseorang saat kematiannya. Sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara berhak diterima oleh ahli warisnya. Ini juga terdapat dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 171 yang berbunyi bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris di saat sakit sampai meninggalnya. Biaya itu baik dalam biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Sekian pengertian dari harta warisan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Gunti dengan NIM 1913030086 dari kelas HTNC. Selanjutnya saya akan memberi sedikit paparan atau penjelasan singkat mengenai syarat-syarat harta warisan. Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya antara lain itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu harta yang sudah bersih atau al-irts dari hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya untuk hutang kepada sesama maupun sang pencipta, dan dikurangi dengan wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal. Semua itu dikenal dengan istilah hak-hak yang secara tertib harus dipenuhi atas harta peninggalan seseorang. Masing-masing akan dijelaskan lebih ringkas sebagai berikut. Yang pertama itu pengurusan mayat. Para ulama sepakat bahwa pengurusan mayat merupakan suatu yang kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang masih hidup, dan hukumnya juga fardu kifayah. Selanjutnya pelunasan hutang. Hutang secara bahasa adalah salah satu tanggungan akibat pinjaman yang dilakukan seseorang, baik itu dalam hal jual beli ataupun tidak. Yang selanjutnya ada itu tentang penyelesaian wasiat jika ada yang ditinggalkan oleh mayat atau pewaris. Salah satu yang berhubungan dengan harta yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta adalah penyelesaian wasiat ini. Jika orang yang meninggal menulis atau menyampaikan wasiat, maka hal tersebut harus diselesaikan. Selanjutnya tentang pembagian sisa-sisa harta warisan. Setelah dilakukan beberapa hak dan kewajiban atas harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris, maka harta yang ditinggalkan tersebut disebut sebagai harta waris, yaitu harta yang sudah siap dibagi kepada yang ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mentari Islami NIM 1813030024. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ahli waris. Pengertian ahli waris. Ahli waris dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Yang kedua yaitu persyaratan ahli waris. Dengan adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian. Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Persyaratan ahli waris ini adalah yang pertama yaitu ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia, baik hidup dalam nyata di dunia maupun masih dalam kandungan. Hidup hukmi, namun dapat dipastikan bahwa janin tersebut dalam kondisi hidup. Yang kedua yaitu tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan. Seperti diketahui, ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dan daftar ahli waris, yaitu pembunuh pewaris, beda agama terkait pembudakan. Yang ketiga yaitu tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang atau mahjub oleh ahli waris yang lebih dekat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.